Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira S. Andrian dari kelas 11K. Di sini saya akan sedikit menceritakan kembali ringkasan film dengan judul Sang Kyai. Sebuah kisah perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan santri dalam melawan penjajahan Jepang. Film Sang Kyai berlatar belakang sejarah Indonesia pada masa penjajahan Jepang di tahun 1940-an. Cerita ini difokuskan pada sosok ulama besar dan pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Digambarkan sebagai sosok yang sabar, bijaksana, namun teguh dalam prinsip, serta berani mengambil resiko demi mempertahankan nilai-nilai agama dan bangsa. Film ini tidak hanya menceritakan biografi beliau, tetapi juga menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh pesantren, khususnya dari Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjajahan. Dimulai dengan suasana yang tenang di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng yang dibawa pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di balik ketenangan itu, Indonesia sedang mengalami pergantian kekuasaan dari kolonial Belanda ke Jepang. Jepang yang awalnya disambut sebagai saudara tua oleh sebagian rakyat Indonesia mulai menunjukkan watak kolonialnya yang represif. Awal pendudukan Jepang, ketika Jepang mulai menjalankan pemerintahannya, mereka memaksa rakyat Indonesia untuk tunduk kepada Kaisar Jepang. Salah satu bentuk penundukan itu adalah mewajibkan semua rakyat melakukan sekirei, yaitu membungkuk ke arah matahari terbit, sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap sebagai dewa. Ini menjadi masalah besar bagi umat Islam, karena dalam akidah Islam tidak ada satupun yang boleh disembah atau dihormati secara ritual kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menanggapi hal ini dengan tegas. Dalam berbagai pengajiannya, beliau menyampaikan bahwa sekre adalah bentuk syirik dan haram hukumnya bagi seorang muslim untuk melakukannya. Fatwa ini menyebar luas ke berbagai pesantren dan wilayah di Jawa. Pemerintah Jepang yang menyadari pengaruh besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai mengawasi aktivitas pesantren. Akibat penolakannya melakukan sekre, Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya ditangkap oleh tentara Jepang. Beliau ditahan dan mengalami penyiksaan fisik maupun mental di penjara Jepang. Meskipun demikian, beliau tidak mundur dari pendiriannya. Di penjara, beliau tetap melakukan sholat dan mengingatkan para tahanan lainnya untuk tetap tegar dalam iman. Penangkapan ini mengguncang kalangan pesantren, terutama para santri di Tebu Ireng. Para santri mulai menyusun rencana perlawanan. Putra beliau, Kiai Haji Wahid Hasyim, yang juga seorang ulama muda progresif, menjadi figur sentral dalam mengorganisasi pergerakan. Ia tidak hanya melakukan lobi ke tokoh-tokoh lain dan organisasi Islam, tetapi juga memimpin gerakan di kalangan santri. Perjuangan para santri tak hanya bersifat fisik, tetapi juga moral dan ideologis. Mereka tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar meskipun dalam tekanan militer Jepang. Mereka menolak tunduk kepada kekuasaan yang menindas dan terus menyuarakan semangat kemerdekaan. Pesantren menjadi penting terakhir, moral dan budaya Islam. Beberapa santri bahkan terlibat dalam sabotase atau aksi-aksi perlawanan kecil terhadap tentara Jepang yang mulai khawatir terhadap pengaruh pesantren. Dan dalam beberapa adegan, terlihat bahwa santri dan masyarakat melakukan rapat-rapat rahasia, menyebarkan risalah-risalah perjuangan, dan menyuarakan pembebasan Sang Kyai. Berkat tekanan masyarakat dan tokoh-tokoh agama dari berbagai daerah, serta situasi militer Jepang yang mulai terdesak oleh sekutu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya dibebaskan. Ia kembali ke pesantren dan membuat perlawanan terhadap penjajahan. Baik melalui dakwah maupun kerjasama dengan elemen-elemen perjuangan lainnya, kepulangan beliau ke Tebu Ireng disambut haru dan semangat oleh para santri dan masyarakat sekitar. Meski dalam kondisi lemah secara fisik, semangat beliau justru semakin kuat setelah pembebasannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari semakin gencar menyuarakan semangat jihad fisabilillah, bahwa melawan penjajahan adalah bagian dari ibadah dalam Islam. Tak lama setelah itu, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau mengeluarkan resolusi jihad bersama para ulama NU yang menjadi landasan semangat bagi pertempuran melawan Belanda dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Film Sang Kyai menutup kisahnya dengan suasana pesantren yang kembali hidup. Para santri kembali mengaji, namun semangat perjuangan tetap terpatri.
Film ini menjadi simbol bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tak hanya dilakukan dengan senjata, tapi juga lewat ilmu, iman, prinsip, dan keteguhan hati. Film ini sangat relevan ditonton oleh generasi muda agar lebih mengenal sejarah bangsanya serta menghargai peran ulama dan pesantren dalam kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.